Cinta itu buta. Cinta itu buta dan membutakan. Tapi yang lebih tepat adalah cinta itu membuat seseorang menjadi buta. Saya setiap hari selalu jatuh cinta pada istri saya. Nah, ini mirip-mirip lagu Anji ini. Betapa di setiap hari ku jatuh cinta padanya. Wah, begitu tuh. Bahwa cinta itu harusnya adalah cinta yang terbarui setiap hari. Bukan stok lama yang disimpan, kemudian masuk gudang dan dihilangkan di situ. Lama-lama dia akan berkarat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba ma yuhibbuka wa amalal ladzina yuballighuna hubbak. Allahumma ja'al hubbaka ahabba ilayya min nafsi wa min ahli wa minal ma'i wal baradi. Sahabat-sahabat jannah yang dirahmati Allah, kita bertemu kembali di dalam pertemuan kali ini yang insyaallah mendulang rahmat, berkah dan karunia dari Allah. Alhamdulillah baru sudah 7 orang yang menonton. Ada Bunda Elisiani Cilda. Assalamualaikum warahmatullahi. Bun, ada Miss Hidai. Alhamdulillah. Assalamualaikum Miss, apa kabar? Silakan teman-teman, apa kabar semua? Barakallahu fik wa iyyak Miss. Wa fik barakallah. Mudah-mudahan Allah berkahi bagi kita semua pada pertemuan pagi ini, hari Minggu ya, hari Ahad ya. Masya Allah, tabarakallah. Ada Ibu Evi di Tanjung Enim. Ada Sri Kurniati, Masya Allah. Assalamualaikum kawan-kawan semua. Mudah-mudahan Allah ridho kepada kita. Ada Hafiz juga di Alan Panjang. Nah, baik. Teman-teman sekalian, nanti tolong dijawab ya. Saya ingin bertanya ini sama kita semua. Pernahkah Anda jatuh cinta? Ayo, silahkan. Silahkan dijawab. Pernahkah Anda jatuh cinta? Ayo teman-teman, silahkan dijawab. Siapakah di antara kita atau pernahkah Anda jatuh cinta, merasakan cinta? Saya tunggu jawabannya, saya tunggu acungan tangannya. Ada Delisha juga ini, Masya Allah. Assalamualaikum nak. Ada Delisha juga lagi nonton, katanya dari Jakarta ya. Ya, ketika kita berbicara tentang rasanya jatuh cinta, hampir semua manusia, bisa kita katakan semua manusia lah, pasti pernah merasakan cinta. Pasti pernah merasakan jatuh cinta. Dulu, ayo bagi kita yang sudah menikah, pernahkah ada rasa cinta itu? Pasti kita menjawab pernah. Dulu, ketika jatuh cinta pada pasangan kita, pada suami kita, pada istri kita, gimana rasanya coba? Pasti rasanya sangat berbunga-bunga ya. Orang yang jatuh cinta biasanya adalah orang yang akan selalu terbayang yang indah-indahnya saja. Orang yang sedang merasakan jatuh cinta
biasanya selalu adalah merasakan eh, semuanya akan terlihat indah. Semuanya akan terlihat indah. Orang yang jatuh cinta biasanya akan gimana tuh? Terbayang-bayang selalu wajah orang yang kita cintai. Nah, ingat ya. Ingat bagaimana ketika kita dulu jatuh cinta, terbayang-bayang dengan orang yang kita cintai. Nah, yo. Kemudian ketika kita mencintai seseorang, kita pasti selalu ingin berbuat yang terbaik. Masya Allah, teman-teman sekalian ini di rumah lagi ribut ini. Anak-anak mendengarkan sambil bercanda ini. Apalagi bahasannya tentang cinta. Aduh. Ini dari kemarin kita sedang berkelimpahan cinta ini. Heboh mereka. Baik, kita lanjut. Ketika kita sedang merasakan jatuh cinta, kita akan merasakan dunia ini indah. Semua akan berbunga-bunga. Saking berbunga-bunganya, nggak ada satupun kejelekan yang tampak. Ayo, yang dulu pernah jatuh cinta, bagaimana ketika kita jatuh cinta, terasa indah. Dan ketika kita mencintai seseorang, kita pasti ingin agar orang itu juga membalas cinta kita. Kita tidak ingin cinta kita bertepuk sebelah tangan. Karena kalau bertepuk itu biasanya harus dua belah tangan agar menghasilkan bunyi. Tapi kalau cinta itu semua sebelah tangan bertepuk, rata-rata orang tidak bisa menghasilkan bunyi. Tidak ada harmoni yang tercipta ketika cinta itu hanya bertepuk sebelah tangan saja. Nah, ketika kita sedang mencintai seseorang, kita ingin dicintai pula oleh orang itu. Maka kemudian kita akan berbuat apapun agar orang-orang tersebut agar orang yang kita cintai tersebut merasa terkesan dengan kita. Kita akan berbuat yang terbaik. Kita akan melakukan semua yang menyenangkan bagi orang yang kita cintai. Kita ingin tampil menjadi yang terbaik di depan orang yang kita cintai. Dan kita ingin menjadi yang terbaik sehingga kita layak mendapatkan cinta dari orang yang kita cintai itu. Masya Allah, tabarakallahu wa ta'ala. Ketika dulu barangkali puluhan tahun yang lalu kita merasakan jatuh cinta, maka mungkin suasana seperti itulah yang sedang kita rasakan. Saya di dalam pertemuan-pertemuan iseng-iseng dalam training-training family, wonderful family yang kami lakukan, saya pernah seringlah bertanya kepada pasangan suami istri itu, Bapak dan Ibu, bagaimana rasanya dulu ketika Anda jatuh cinta? Atau pertanyaan pertama saya begini, pernahkah Anda jatuh cinta? Mereka kemudian sebagian besar menjawab, pernah, dulu ketika masih muda. Nah, kemudian ada yang mengatakan, sekarang saya sedang jatuh cinta, Pak. Nah, ada yang mengatakan, saya setiap hari selalu jatuh cinta pada istri saya. Nah, ini mirip-mirip lagu Anji ini. Betapa di setiap hari ku jatuh cinta padanya. Wah, begitu tuh. Betapa di setiap hari ku jatuh cinta padanya. Anji mengekspresikan rasa cintanya dengan sangat luar biasa. Bahwa cinta itu harusnya adalah cinta yang terbarui setiap hari. Bukan stok lama yang disimpan, kemudian masuk gudang dan dihilangkan di situ. Lama-lama dia akan berkarat, lama-lama dia akan berkarat. Tetapi menurut Anji, cinta itu adalah cinta yang setiap hari diperbaharui, sehingga setiap bangun tidur, kita akan merasakan jatuh cinta lagi, dan jatuh cinta lagi. Cinta itu buta. Cinta itu buta dan membutakan. Tapi yang lebih tepat adalah cinta itu
membuat seseorang menjadi buta. Mengapa? Karena rasa cinta itu kemudian akan menyebabkan kita tidak lagi bisa melihat kekurangan dari orang yang kita cintai. Setiap saat yang kita rasakan, yang kita lihat itu hanyalah kebaikan-kebaikan dari orang yang kita cintai. Kita menjadi buta, Bapak dan Ibu. Buta terhadap semua kekurangan orang yang kita cintai. Kita menjadi buta dengan semua kejelekan orang yang kita cintai. Maka di mata kita, bagi kita yang sedang merasakan jatuh cinta, di mata kita yang ada itu hanyalah keindahan-keindahan saja. Yang ada itu hanyalah keindahan-keindahan saja. Ayo. Nah, ketika yang kita rasakan hanya keindahan-keindahan, ya, coba lihat, ingat. Seorang ibu yang demikian cinta pada anaknya, setiap hari upload, anakku ganteng, wah cantik sekali dia, pokoknya mabuk lah ya. Padahal anaknya itu sama dengan anak-anak yang lain. Bagi orang lain anaknya itu nggak cantik-cantik amat, nggak ganteng-ganteng amat, biasa saja. Tapi seorang ibu akan mengatakan, anak saya adalah anak yang paling cantik di dunia. Seorang ayah juga akan begitu, dia akan mengatakan anaknya adalah anak yang paling ganteng di dunia. Nggak ada anak yang lain yang bisa mengalahkan kecantikan dan kegantengan anaknya sendiri. Mengapa bisa begitu? Karena dia mencintai anaknya. Maka anaknya menjadi lebih cantik, menjadi paling cantik dibandingkan dengan yang lain. Masya Allah, tabarakallahu wa ta'ala. Nah, cinta juga buta dan membutakan. Menyebabkan kita buta. Cinta menyebabkan kita tidak bisa melihat kepada yang lain, melihat kepada cinta-cinta yang lain, karena kita sudah terlanjur cinta pada satu orang saja. Bapak dan Ibu, kira-kira pagi ini, subuh ini, di majelis ini, adakah cinta di antara kita? Adakah cinta di antara kita yang bisa kita harapkan? Dan adakah cinta dari Allah yang akan kita harapkan hadirnya bagi kita di pertemuan kita pagi ini? Insya Allah kita berharap cinta Allah akan turun bagi kita, karena salah satu sebab datangnya cinta Allah itu adalah majelis-majelis ilmu seperti yang kita lakukan pada hari ini. Dalam salah satu hadis qudsinya, jadi kalau hadis ini, kalau disebutkan hadis qudsi, itu adalah datang dari Allah dan diucapkan dengan lisannya Rasulullah. Sekali lagi kami sampaikan, hadis qudsi adalah perkataan Allah yang disampaikan dengan lisannya Rasulullah. Di dalam salah satu hadis qudsinya, Allah menyampaikan begini: wajabat mahabbati lil mutazawirina fiyya mutajalisina fiyya wal mutazakirina fiyya wal mutahabina fiyya. Aku wajibkan diriku untuk kecintaanku, untuk mencintai kelompok-kelompok, golongan-golongan orang yang pertama, mutazawirina fiyya, orang yang saling berziarah, saling ziarah menziarahi, saling kunjung mengunjungi untukku, kata Allah. Saling ziarah menziarahi, saling kunjung mengunjungi karena aku. Mutazawirina fiyya. Kelompok pertama yang Allah akan wajibkan dirinya untuk mencintai itu adalah, pertama, kelompok orang yang saling kunjung mengunjungi karena Allah. Yang kedua adalah mutajalisina fiyya, orang yang bermajelis, orang yang duduk-duduk karena ku, kata Allah. Kedua, insya Allah pada hari ini kita, ini sekarang sedang ada majelis ini.
ada cukup banyak sahabat-sahabat yang duduk bersama atau mungkin sambil berdiri atau sambil melaksanakan kegiatan. Tetapi saat ini kita melaksanakannya karena Allah. Kita sedang hadir di majelis ini karena Allah. Insya Allah ini adalah sebagai salah satu syarat untuk bisa mendapatkan kecintaan dari Allah itu sendiri. Wal mutazakkirina fiyya, dan orang-orang yang berzikir karena Allah, dan wal mutahabbina fiyya, dan orang yang saling mencintai karena Allah. Masya Allah, sahabat sekalian, ini adalah salah satu cara untuk bisa mendapatkan cintanya Allah, karena Allah sendiri mewajibkan dirinya sendiri untuk mencintai 4 golongan ini. Pertama, orang yang saling ziarah menziarahi, saling datang mendatangi karena Allah, saling kunjung mengunjungi karena Allah. Hari ini kita sedang dibatasi oleh stay at home, social distancing, sehingga secara fisik kita tidak dapat saling kunjung mengunjungi, secara fisik kita tidak dapat saling menghadiri secara fisik. Tapi kita masih dapat tersambung, kita masih dapat saling mengunjungi melalui dunia maya, melalui sambungan telepon dan lain-lain. Kemudian wal mutajalisina fiyya, orang yang duduk-duduk, orang yang hadir bermajelis karena Allah. Ini, Masya Allah, ketika kita semua terjebak dalam stay at home ini, justru majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir, mutajalisina fiyya, itu lebih banyak kita bisa dapatkan hadiri. Kita bisa hadiri, kita bisa kunjungi lebih banyak justru. Saya menemukan banyak sekali channel-channel baik melalui Facebook, melalui Zoom, melalui YouTube, melalui saluran-saluran yang lain, Instagram, yang berbagi zikir kepada Allah, yang mengajak kita untuk sama-sama hadir bersama-sama menghadiri kajian-kajian demi Allah. Masya Allah. Kemudian wal mutazakkirina fiyya, kelompok yang ketiga yang mendapatkan cinta Allah itu adalah wal mutazakkirina fiyya, orang-orang yang zikir kepada Allah. Zikir ini, ingat pada Allah, bukan hanya sekedar mengucapkan secara lisan zikir-zikir yang sudah kita pahami selama ini. Tetapi ketika hati kita senantiasa ingat kepada Allah, maka inilah termasuk orang-orang yang bisa kita sebut zikir kepada Allah. Sehingga itu menjadi landasan bagi kita untuk beraktivitas, menjadi dasar bagi kita untuk bersikap, menjadi dasar bagi kita untuk melakukan apapun. Orang yang senantiasa zikir kepada Allah, orang yang senantiasa ingat kepada Allah, maka dia akan dikawal dalam kehidupannya oleh Allah sendiri. Dia akan senantiasa dikawal oleh Allah dalam kehidupannya, sehingga semua aktivitasnya akan dituntun oleh Allah. Sahabat jannah, sahabat insyaAllah yang dirahmati Allah, kelompok yang keempat adalah orang yang saling cinta mencintai karena Allah. Mereka datang, mereka bertemu, mereka saling cinta, kemudian mereka berpisah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo, adakah cinta di antara kita? Adakah rasa kasih sayang di antara kita semua? Kalau ada, periksa kembali apakah itu karena Allah atau karena sesuatu selain daripada keinginan Allah itu sendiri. Masya Allah. Demikian salah satu cara yang dijanjikan oleh Allah untuk bisa mendapatkan kecintaan dari Allah itu. Kembali kita ulang dalam salah satu hadis qudsinya, Allah mengatakan, aku mewajibkan diriku sendiri untuk mencintai 4 golongan manusia. Pertama orang yang saling ziarah menziarahi karena Allah. Yang kedua, orang yang saling duduk di majelis karena Allah. Yang ketiga, orang yang senantiasa zikir kepada Allah, ingat kepada Allah. Dan yang keempat adalah orang yang senantiasa saling cinta mencintai karena Allah. 4 syarat untuk bisa mendapatkan cinta Allah berdasarkan hadits qudsi yang ini. Surat Ali Imran ayat 31. Salah satu cara yang lain adalah
Allah ajarkan kepada kita melalui Rasulullah Muhammad SAW. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan Bapak dan Ibu sahabat jannah yang lagi memegang mushaf Al-Quran, dibuka Al-Qurannya, dilihat surat Ali Imran ayat 31. Baik, kita bacakan. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum. Nah, di dalam surat Ali Imran ayat 31. Katakanlah hai Muhammad, qul, katakanlah hai Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha, jika kamu benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Ketika kita mengikuti aku, mengikuti Rasulullah, dijanjikan oleh Allah, yuhibbukumullah, dan kamu akan dicintai oleh Allah. Hadis pertama tadi ada 4 golongan manusia yang akan mendapatkan cinta Allah. Dan yang kelima, syarat untuk bisa dicintai oleh Allah itu adalah dengan muttaba'ah, dengan mengikuti Rasulullah. Apa itu mengikuti Rasulullah? Mengikuti sunnah-sunnahnya Rasul, mengikuti semua perintah yang dilakukan oleh Rasulullah, dan melakukan apapun yang dilakukan oleh Rasulullah sebatas itu menjadi wilayah kewajiban bagi kita. Ini insya Allah akan kita kaji akan kita share, kita diskusi bersama di dalam pertemuan-pertemuan kita selanjutnya. Insya Allah, tabarakallahu wa ta'ala, teman-teman sekalian, muttaba'ah kepada Rasulullah, mengikuti Rasulullah, tentu harus didahului oleh rasa cinta kepada Rasulullah, dan itu didahului oleh pengenalan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu akan kita kaji dalam pertemuan kita selanjutnya. Sudah 5 cara mendapatkan cinta Allah. Nah, ketika kita berbicara tentang rasa cinta kita kepada Allah, teman-teman sekalian, sahabat jannah yang dirahmati Allah, biasanya orang yang jatuh cinta itu, sebagaimana kita ungkapkan di pertemuan awal kita tadi, biasanya orang yang jatuh cinta itu akan sering-sering menyebut orang yang dicintai. Dan kita senantiasa berharap agar bisa bertemu dengan orang yang kita cinta. Maka yuk kita periksa diri kita. Kita lihat lagi, betulkah kita sering-sering berbicara dengan Allah itu? Betulkah kita juga senantiasa mengharapkan pertemuan dengan Allah itu? Karena tadi ketika kita jatuh cinta pada seorang hambanya Allah, maka kita sering-sering menyebut namanya, sering-sering menghadirkannya di dalam pikiran kita, sering-sering menghadirkannya di dalam hati kita, dan kita senantiasa bercita-cita, berkeinginan untuk bisa bertemu dengannya yang kita cintai. Seberapa sering kita hadirkan Allah di dalam pikiran kita, seberapa sering kita juga hadirkan Allah di dalam hati kita, dan seberapa kuat keinginan kita untuk bisa mengharapkan pertemuan dengan Allah kelak. Guru kami, Ustadz Randy, pernah mengingatkan, seberapa sering sih kita berbicara kepada Allah? Seberapa sering sih kita ngobrol dengan Allah? Kita kadang-kadang terjebak dalam rasa cinta pada level yang sangat rendah. Kita terlalu sering menyebut namanya. Tetapi kita terlalu sering berbicara tentangnya. Tetapi kita
tidak terlalu sering berbicara dengannya. Sekali lagi, kita mungkin terlalu sering berbicara tentang Allah, tetapi kita jarang sekali berbicara dengan Allah itu. Mengapa bisa begitu? Kita terbiasa berbicara tentang Allah. Setiap saat, mungkin lafaz kita mengucapkan kalimat Allah, Astaghfirullahaladzim, Alhamdulillah, Subhanallah. Kita terlalu sering berbicara tentang Allah. Tetapi pertanyaannya kemudian adalah, seberapa sering kita berbicara dengan Allah? Ketika orang yang kita cintai itu hadir di dalam hati kita, kita pasti sering berbicara dengan dia, walaupun di dalam hati kita. Seharusnya dengan Allah pun lebih dari itu. Ketika rasa memiliki Allah, rasa mencintai Allah itu memang hadir di dalam diri kita, di dalam jiwa kita, di dalam hati kita, maka seharusnya kita sering ngobrol dengan Allah itu. Kita sering berbicara dengan Allah. Sahabat sekalian, mungkin ini pertanyaan terbesar bagi kita. Seberapa sering kita bicara kepada Allah, seberapa sering kita ngobrol dengan Allah. Pertanyaannya kemudian adalah, bagaimana sih caranya bicara pada Allah itu? Bagaimana sih caranya bicara pada Allah? Bagaimana sih caranya ngobrol dengan Allah itu? Selama ini pemahaman kita adalah kita terjebak dalam pemahaman bahwa yang namanya bicara pada Allah itu dalam sholat. Artinya kita harus berwudu dulu, kita harus tunggu dulu jadwal waktunya, kemudian kita bisa berbicara pada Allah. Benar. Kemudian juga ada pemahaman kita yang lain bahwa berbicara kepada Allah itu adalah dalam doa. Maka kita harus menadahkan tangan dulu untuk bisa berbicara pada Allah. Benar. Tetapi seberapa sering itu kita lakukan? Ngobrol dengan Allah itu tidak harus dalam salat saja, tidak harus dalam doa saja. Menghadirkan Allah dalam diri kita, artinya kita senantiasa tersambung kepada Allah. Ketika kita melihat satu peristiwa, maka langsung kita lapor sama Allah. Ya Allah, mengapa ini bisa terjadi? Ngobrol saja dengan Allah. Sering-sering saja ngobrol seperti itu. Ya Allah, ini kenapa bisa begini ya Allah? Tidak harus menadahkan tangan. Tidak harus mencari tempat khusus. Kembang sajadah dulu, sujud, kemudian baru berbicara pada Allah. Tidak. Ketika dekat, kita demikian akrab dengan Allah. Ketika kita demikian dekat dengan Allah, maka kita senantiasa tersambung dengan Allah dan kita biasa ngobrol dengan Allah. Sahabat jannah, biasakan itu. Biasakan senantiasa berbicara dengan Allah. Karena Allah senantiasa hadir di dalam diri kita. Allah senantiasa hadir di dekat kita. Allah senantiasa mendampingi kita. Allah senantiasa menemani kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini termasuk kepada kelompok orang-orang yang senantiasa zikir kepada Allah. Dan orang-orang yang mencintai Allah adalah juga orang yang merindukan untuk mendapatkan balasan cinta dari Allah. Sebuah doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita, mungkin bisa kita jadikan juga doa dalam wirid-wirid kita sehari-hari. Doa agar kita bisa mendapatkan cinta Allah. Doanya begini sahabat. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa amalal ladzina yuballighuni hubbaka. Allahumma ja'al hubbaka alaihi min nafsi wa min ahli wa minal ma'i wal marad. Dalam doa ini kita diajarkan oleh Allah untuk mengharapkan cinta dari Allah.
Kita diajarkan oleh Rasulullah untuk mengharapkan cinta dari Allah. Allahumma inni as'aluka hubbaka. Ya Allah, aku mengharapkan mendapatkan hubbaka, cintamu ya Allah. Allahumma inni as'aluka hubbaka. Ya Allah, sungguh aku mengharapkan cintamu. Wa hubba, dan cinta ma yuhabbuka, siapa-siapa atau apa-apa, siapa saja, apa saja, yuhibbuka, yang mencintai engkau. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba ma yuhibbuka. Ya Allah, aku mengharapkan cinta darimu dan cinta dari orang-orang yang juga mencintaimu. Yang ketiga, wa amalal ladzina yuballighuni hubbaka, dan amal-amal perbuatan yang mengantarkan aku kepada cintamu. Ya, kita ulangi lagi. Allahumma inni as'aluka hubbaka. Ya Allah, aku mengharapkan cintamu. Wa hubba ma yuhibbuka, dan aku juga mengharapkan cinta dari orang-orang, dari semua yang mencintaimu. Dan yang ketiga, wa amalal ladzina yuballighuni hubbaka, dan aku juga mengharapkan amal perbuatan yang akan mengantarkan aku kepada cintamu. Hafalkanlah doa ini, mudah-mudahan bisa dijadikan doa-doa dalam wirid kita, dalam keseharian kita, dan kita berharap Allah juga membalas cinta kita. Kita berharap rasa cinta kita kepada Allah semakin tebal, semakin besar, sehingga Allah juga membalas cinta kita itu. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba ma yuhibbuka wa amalal ladzina yuballighuni hubbaka. Kita nanti doa itu ada sambungannya sedikit lagi. Allahumma ja'al hubbaka. Ya Allah, jadikanlah cintamu ahabba ilaihi, lebih aku cintai, min nafsi, dari diriku sendiri, wa min ahli, dan dari keluargaku. Allahumma ja'al hubbaka ahabba ilayya min nafsi wa min ahli. Ya Allah, jadikanlah cintamu itu lebih aku sukai daripada diriku sendiri dan daripada keluargaku. Wa minal ma'i wal baradi, dan dari sejuknya air yang didapatkan ketika kami membutuhkan air untuk menyambung kehidupan. Wa minal ba'i wal baradi itu artinya adalah dan dari air yang demikian sejuk dari pegunungan. Bagi orang-orang Arab di daerah yang gersang, air itu adalah penyambung kehidupan. Dan itu cinta Allah lebih dia sukai daripada cintanya terhadap air yang akan menyambung kehidupan. Masya Allah, tabarakallahu wa ta'ala. Sudah saatnya kita tutup pertemuan kita 6.20 kalau di sini sudah masuk waktu syuruk. Kita ulang lagi doanya, saudara-saudara. Mudah-mudahan sahabat sekalian, mudah-mudahan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Doa untuk bisa mendapatkan cinta dari Allah, mengharapkan cinta dari Allah, dan mendapatkan balasan cinta dari Allah. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba ma yuhibbuka wa amalal ladzina yuballighuna hubbaka. Allahumma ja'al hubbaka ahabba ilayya min nafsi wa min ahli wa minal ba'i wal baradi. Banyak maaf
Mudah-mudahan Allah ridho dengan apa yang kita lakukan pada hari ini. Mudah-mudahan Allah menurunkan kecintaannya bagi kita semua. Dan mudah-mudahan Allah mengizinkan kita untuk bertemu dengan Rasulullah kelak di surga, di jannahnya, bisa memeluk Rasulullah dengan penuh kerinduan di tepi telaga Al-Kautsar, dan semoga Allah membalas cinta kita kepadanya dengan mengizinkan kita untuk bertemu dengan Allah, menatap wajah Allah kelak di akhirat nanti. Amin, amin, ya rabbal alamin. Banyak maaf, sahabat sekalian. Mudah-mudahan kita dimampukan oleh Allah untuk mengamalkan semua kebaikan-kebaikan ini. Dan mudah-mudahan Allah ridho. Allah juga berikan kemampuan kita untuk bisa melanjutkan pertemuan kita ini, silaturahmi kita ini. Sekali lagi, fatabiru ya ulil absar la'alakum tattaqun. Billahi fi sabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.